Bab 44. Ia tidak mau jika disebut sebagai ipar yang jahat, padahal itulah kenyataannya. Lagian juga kasihan dong Andrenya kalau harus membeli rumah ini. Harga rumah ini kan sangat fantastis. Kasihan Andre, bisa-bisa uang simpenannya habis hanya demi ingin membelikan kamu rumah ini. Kalau jadi seorang istri itu yang tahu diri dong Anissa. Ini mah ngiris bawang saja nggak becus. Sok-sokan ingin dibelikan rumah mewah. Ngaca dong Anissa, kamu itu. Apa di rumah orang tuamu nggak ada kaca saking miskinnya? Mbak Maya berkata seolah dia yang memiliki kuasa atas kehidupan Mas Andre. Ia juga mengatur kemana keuangan Mas Andre harus ditersalurkan. Mbak Maya juga menghinaku dan juga menghina orang tuaku. Jika saja Mbak Maya tahu yang sebenarnya, pasti dia sudah pingsan sekarang. Mbak Maya menghina keluargaku bahwa kami adalah seorang yang sangat miskin. Tetapi kenyataannya ucapan Mbak Maya sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang kualami. Aku adalah orang yang lebih dari berkecukupan dengan harta, terkecuali aku memang kurang kasih sayang seorang ibu. Ya nggak apa-apa dong Mbak, orang demi menyenangkan istrinya ini, rezeki akan terus bertambah bila seorang suami loyal dan mampu menyenangkan istrinya. Begitupun sebaliknya, rezeki akan sempit apabila suami kikir terhadap istrinya. Aku sedikit beradalil kepada Mbak Maya. Biar Mbak Maya tahu kalau punya suami semestinya sebagaimana. Lagian juga aku heran, kenapa dia mempunyai pikiran seperti itu. Padahal dia juga seorang perempuan dan aku yakin dia juga menginginkan mendapat seorang suami yang dapat menyenangkan dirinya. Apalagi Mbak Maya yang memiliki gaya sosialita. Pastinya dia membutuhkan biaya yang tinggi buat mendukung penampilannya ini. Memang dasar Mbak Maya tidak menyukaiku, makanya bicaranya ngelantur kemana-mana. Ah, itu mah maunya kamu aja kali Anissa. Kamu paksa Andre kan supaya membeli rumah ini. Kamu mau menguas uang Andre demi menuruti mau kamu. Benar bukan seperti itu tujuanmu Anissa? Aku sudah bisa baca kalau kamu itu perempuan seperti apa. Kamu yang jadi istrinya Andre karena terpaksa saja. Kok bertingkah banget sih? Mbak Maya mengoceh lagi. Kali ini ia bahkan membawa-bawa tentang pernikahanku dan Mas Andre yang mendadak itu. Semua ucapan Mbak Maya sudah seperti paranormal saja yang bisa memprediksi apa yang ada di hatiku. Walaupun semua yang Mbak Maya ucapkan itu tidak ada yang benar sedikit pun. Mbak, kalau ngomong itu bisa dijaga nggak sih? Mas Andre saja yang menjadi suamiku nggak pernah bisa sekasar Mbak Maya barusan. Kok Mbak yang notobin hanya orang lain, bicaranya pedes banget, bikin nyelekit di hati. Hati-hati loh Mbak, jangan sampai ucapan yang barusan Mbak ucapkan ke aku suatu saat bisa berbalik ke Mbak sendiri, ucapku. Aku memperingatkan Mbak Maya tentang ucapannya kepadaku. Aku merasa tersinggung dengan perkataan ipar suamiku itu. Mbak, maaf ya, aku dan Anissa masih ada urusan yang lain. Jadi kami permisi dulu ya Mbak. Ayo Nis, permisi ya Mbak. Assalamualaikum. Mas Andre menghentikan perdebatan antara aku dan Mbak Maya. Mas Andre menggandeng tanganku dan dia akan membawaku ke mobilnya. Sepertinya Mas Andre mulai jengah dengan tingkah laku iparnya itu. Mas Andre tidak ingin jika perdebatan akan berlangsung terus. Makanya Mas Andre sengaja mengajakku untuk segera pergi. Mungkin saja perdebatan kami ini akan menjadi tontonan gratis bagi warga sekitar yang kebetulan lewat depan rumahku. Karena pintu gerbangnya terbuka lebar. Loh Andre, kamu mau kemana? Kok buru-buru amat sih? Sebaiknya kamu mampir dulu ke rumah, kan dekat dari sini. Kita makan siang bersama di rumah, kata Mbak Maya. Ia berkata sambil mencengkram tangan Mas Andre. Maaf Mbak, aku nggak bisa, kami masih ada urusan penting. Permisi ya Mbak, Assalamualaikum. Ucap Mas Andre, ia pamit untuk yang kedua kalinya. Waalaikumsalam, sahut Mbak Maya.
Ia pun akhirnya melepaskan tangan yang dipakai untuk mencengkram tangan Mas Andre. Pak Edi, kami permisi dulu ya. Assalamualaikum, ucapku. Aku pamit dan mengucapkan salam kepada Pak Edi penjaga rumahku, yang kebetulan dari tadi menyaksikan perdebatan kami. Waalaikumsalam, iya non, Den silahkan, hati-hati di jalan ya. Pak Edi menjawab salamku serta mengingatkan kami supaya berhati-hati. Sebelum masuk mobil, aku menyempatkan dulu untuk melirik Mbak Maya. Ia kelihatannya murung. Sepertinya Mbak Maya kecewa saat mendengar ucapan Mas Andre tadi. Kami pun segera meninggalkan Mbak Maya dan Pak Edi. Aku melihat dari spion mobil, Mbak Maya masih saja mematung di depan pintu gerbang rumahku. Seperti ia tidak ada niatan untuk pergi dari rumah itu. Mungkin Mbak Maya juga betah untuk berlama-lama di sana. Mas Andre pun segera melajukan kendaraannya, membelah jalan kota untuk menuju apartemennya. Sepanjang perjalanan, Mas Andre dan aku membicarakan tentang kejadian saat berada di rumah pemberian papa tadi. Nis, kenapa tadi berbohong sama Mbak Maya? Mas Andre bertanya padaku. Ia membuka percakapan antara kami. Rupanya Mas Andre penasaran, kenapa aku melakukan semua itu. Gak ada maksud apa-apa kok Mas. Pokoknya aku minta sama Mas untuk menjaga rahasia tentang jati diriku di depan Mbak Maya atau teman-temannya. Bahkan kalau perlu teman-teman Mas juga yang tidak berada di pernikahan kita kemarin. Terkecuali relasi Mas yang kemarin hadir di acara pernikahan kita. Karena mereka sudah tahu sendiri bahkan menyaksikan pernikahan kita. Aku meminta kepada Mas Andre untuk merahasiakan siapa diriku. Aku sengaja melakukannya untuk membatasi orang-orang yang hanya sekedar numpang hidup doang. Oke deh, terserah kamu saja, ujar Mas Andre. Ia pun menyetujui keinginanku. Perjalanan kami menuju apartemen milik Mas Andre telah sampai ke tempat tujuan. Hanya membutuhkan waktu 45 menit perjalanan untuk sampai ke apartemen milik Mas Andre ini. Kini kami sudah sampai di parkiran dan akan menuju ruangan yang menjadi miliknya, Mas Andre. Sesampainya di dalam ruangan apartemen milik Mas Andre, aku pun segera berkeliling untuk melihat-lihat keadaannya. Ruangannya begitu bersih dan juga rapi, walaupun hanya ditempati oleh seorang pria. Ternyata suamiku ini benar-benar mencintai kebersihan. Aku pun kini sangat mengagumi Mas Andre yang benar-benar sangat dewasa dan juga mandiri. Mas, apartemennya bersih banget, aku suka. Aku berkata sambil terus meneliti setiap inci ruangan yang ada di apartemen ini. Syukurlah kalau kamu suka, ucap Mas Andre. Iya Mas, aku suka, sahutku. Terus bagaimana Nisa, mana yang akan kamu pilih sebagai tempat tinggal utama kita? Rumah atau apartemen? Mas Andre mengajukan pertanyaan kepadaku. Ia bertanya mana tempat yang akan aku pilih, rumah pemberian papa atau apartemen milik Mas Andre.